Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah biologi laut yang pada hari ini kita akan membahas tentang plankton. Yang sebelumnya kita bahas tentang apa itu biologi laut, apa pengertian biologi laut. Kemudian yang kedua, pembagian zona-zona atau wilayah-wilayah laut. Yang sudah kita bahas bahwa pembagian zona atau wilayah laut itu baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dan hari ini kita akan membahas tentang organisme yang ada di laut. Salah satunya adalah plankton. Apa itu plankton? Jadi plankton merupakan organisme yang berada di perairan yang hidupnya dipengaruhi oleh arus air laut. Itu secara sederhana. Namun kalau kita buka referensi itu bisa berbeda narasi-narasinya, tetapi intinya bahwa plankton itu adalah organisme perairan, kemudian ukurannya yang kecil dan hidupnya dipengaruhi oleh perairan. Seperti beberapa pengertian yang saya simpulkan, yang saya masukkan di dalam materi ini, bahwa plankton merupakan sekelompok biota akuatik baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang maupun terapung secara pasif di permukaan perairan dan pergerakannya dipengaruhi oleh arus perairan. Karena ukurannya yang sangat kecil sehingga kehidupannya dipengaruhi oleh arus. Kemanapun arus membawanya, maka plankton itu akan mengikuti. Namun nanti kita akan bahas bahwa plankton itu ada dua. Jadi dalam klasifikasinya bahwa pembagian dari plankton itu ada yang bersifat fitoplankton dan ada yang bersifat zooplankton. Yang bersifat fitoplankton itu organisme yang mampu membuat makanan sendiri atau bersifat autotrof. Biasa disebut sebagai produsen primer di perairan karena dia yang menghasilkan oksigen ya. Jadi bisa melakukan fotosintesis, maka disebut dengan fitoplankton atau plankton yang bersifat tumbuhan. Yang kedua ada namanya zooplankton. Apa itu zooplankton? Yaitu bagian dari plankton yang bersifat hewani yang tidak mampu membuat makanan sendiri atau biasa disebut sebagai heterotrof ya, karena dia membutuhkan makanan dari fitoplankton yang telah menghasilkan oksigen di perairan sehingga oksigen itu dimanfaatkan oleh zooplankton. Jadi plankton ini bersifat, kalau dia fito itu bersifat produsen primer, kalau dia zooplankton berarti bersifat konsumen primer. Ya. Nah, kita akan bahas kedua-duanya, fitoplankton dan zooplankton. Nah, ini yang pertama, bagian pertama dari plankton. Jadi fitoplankton itu merupakan produsen utama ya di dalam perairan yang mampu memberikan suplai nutrisi yang banyak bagi perairan. Sehingga perairan yang memiliki fitoplankton yang banyak akan memiliki kandungan kadar oksigen yang sangat tinggi yang baik untuk organisme-organisme lain yang bisa memanfaatkan dari oksigen tersebut untuk melakukan berbagai macam kegiatan atau metabolisme. Kedua, fitoplankton juga memberikan fungsi ekologis penting ya. Jadi secara ekologis itu mampu memberikan sumbangsi yang sangat baik ya, yang sangat banyak karena dia sebagai dasar dari rantai makanan. Jadi kalau tidak ada fitoplankton di perairannya, oksigen akan rendah dan organisme yang lain akan mengalami kekurangan oksigen yang bisa menjadi mengalami kematian. Nah, dalam pembagian rantai makanan tadi karena fitoplankton sebagai dasar uraiannya, jadi kita lihat di sini ada rantai makanan yang disebut produsen primer tadi ya, atau penghasil yang akan menyuburkan makanan. Itulah yang disebut dengan fitoplankton tadi. Nah, walaupun nanti fitoplankton itu banyak sekali jenisnya ya.
ada skeletonema yang biasa dijadikan sebagai makanan alami dari aquaculture atau budidaya, dan masih banyak yang lain termasuk bagian dari dinoflagellata ya, bagian dari alga ya, baik alga hijau, alga keemasan dan sebagainya, itu bagian dari fitoplankton. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan tumbuhan laut yang juga menghasilkan oksigen ya, maka disebut sebagai produsen primer juga di perairan. Salah satunya ini dicontohkan adalah seaweed ya, atau rumput laut. Nanti bisa juga sebenarnya yang lain, ada padang lamun, ada kemudian mangrove ya, yang juga menghasilkan oksigen di perairan. Kemudian setelah fitoplankton ada zooplankton. Nah ini makanya tadi dikatakan konsumen primer, karena dia yang akan memanfaatkan oksigen tadi, kemudian oksigen dimanfaatkan oleh zooplankton, dan zooplankton nanti dimanfaatkan oleh berbagai organisme lainnya yang ada di atasnya, mulai dari ikan, udang, cumi-cumi, sotong, dan lain sebagainya ya, hingga nanti sampai kepada predator. Namun fungsi atau pembahasan kita hanya dua ini ya, fitoplankton dan zooplankton sebagai sumber makanan di perairan. Nah ini jenis-jenis dari fitoplanktonnya yang sudah saya sampaikan. Ini nanti bisa dibaca dan dipahami saja. Contohnya yang pertama Cyanophyta ya, Cyanophyceae, yaitu disebut sebagai ganggang hijau ya nama umumnya, yang biasa hidup di bagian wilayah tropis yang biasa termasuk dalam Trichodesmium ya. Jadi bagian dari plankton yang masuk dalam klasifikasi Trichodesmium. Dan selanjutnya juga seperti Rhodophyceae, Basiloryophyceae ya, yang disebut diatom, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca dan dilihat berkaitan dengan nama umumnya ya. Ini nama ilmiahnya, kelas-kelasnya ya. Kemudian ini bagian dari organisme tersebut atau fitoplankton tersebut didapat ya, ada yang di bagian tadi tropis, ada yang di bagian pantai, ada yang di bagian semua perairan tropis ya, oseanik dan seterusnya. Kemudian apa saja manfaat dari fitoplankton? Ya, sebenarnya banyak. Di sini yang ingin saya sampaikan hanya 3. Yang pertama di bidang perikanan, bahwa fitoplanktonnya itu sebagai makanan alami dari budidaya yang ada sekarang ini, baik budidaya larva ya, yaitu misalkan sebagai makanan alaminya skeletonema ya, ini yang bersifat fitoplankton. Nanti kalau yang bersifat zooplankton ada namanya Artemia salina ya. Jadi ini yang pertama, sebagai pakan alami bagi organisme yang ada di perairan. Yang kedua, dalam bidang industri dan farmasi itu fitoplankton itu mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi yang dapat digunakan sebagai makanan suplemen ya. Contohnya produksi yang beredar dari jenis chlorella ya, ini makanan alami juga. Jadi dalam obat-obatan ada yang mengandung chlorella ya. Termasuk juga nanti kalau kita bahas tentang alga ya, tentang berbagai jenis ya, ada Chlorophyceae tadi ya, kemudian ada yang alga keemasan, itu bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik ya. Misalkan ada untuk penghalus kulit ya, kemudian ada untuk kosmetik yang lain, termasuk juga tadi obat-obatannya. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan limbah logam berat. Jadi dalam pengelolaan limbah logam berat, fitoplankton itu dapat digunakan untuk mengikat logam berat dari badan air dan mengendapkannya pada dasar kolam. Biasanya disebut sebagai bioindikator perairan. Ketika kita ingin melihat perairan itu apakah baik atau tidak baik, maka biasa kita lihat dari bisa dari planktonnya ya, baik dia fitoplankton ataupun zooplankton, maupun juga hewan-hewan yang ada di dasar ya, yang disebut dengan bentos. Itu juga bisa sebagai bioindikator perairan, apakah perairan tercemar atau tidak. Kemudian dari pembagian
fitoplankton ada namanya alga. Apa itu alga? Itu berupa ganggang ya, yang termasuk tumbuhan bertalus yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang tumbuh terdapat berbagai zat warna pigmen. Misalkan ada klorofil ya, itu pigmen yang warna hijau. Kemudian ada ficosantin yang berwarna coklat ya, atau semacam warna pirang gitu ya. Kemudian ada phycoerythrin ya, warna merah, ada karoten warna kemasan, ada xanthophyll warna kuningan. Jadi alga juga ini banyak dimanfaatkan sebagai tadi ya farmasi, kemudian obat-obatan. Yang tadi chlorella itu masuk di dalam alga yang berwarna hijau. Mulai dari bisa menghasilkan alganin ya, kemudian juga bisa dibuat pasta gigi, bahkan es krim. Jadi rata-rata hewan-hewan laut itu bisa diolah baik ke pangannya maupun non pangan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan. Itu yang pertama dari fitoplankton. Yang kedua dari zooplankton. Apa itu zooplankton? Bahwa zooplankton merupakan bagian dari plankton yang bersifat heterotrof ya, atau hewan yang tidak mampu membuat makanan sendiri, dan pergerakannya itu dipengaruhi oleh arus air laut yang disebut sebagai plankton hewani. Nah, zooplankton juga itu dapat dijumpai mulai dari perairan pantai, perairan estuaria, kemudian di perairan muara, sampai ke perairan di tengah samudra. Dari perairan tropis hingga ke perairan kutub. Karena tadi pergerakannya dipengaruhi oleh arus, di mana arus akan membawa zooplankton dan fitoplankton tersebut ke berbagai perairan. Apalagi fitoplankton yang akan dipengaruhi oleh cahaya, maka cahaya itu penting sebagai bentuk atau aktivitas fotosintesis ya, untuk memberikan nutrisi atau makanan bagi zooplankton. Kemudian zooplankton juga ada yang hidup di permukaan dan ada pula yang hidup di perairan dalam. Nah, selain itu ada pula yang dapat melakukan migrasi vertikal harian dari lapisan dalam ke permukaan. Ya. Jadi misalkan saja ikan paus itu makanannya itu adalah plankton, ya, baik dia fitoplankton maupun zooplankton. Ukuran paus yang sangat besar ternyata makanannya sangat kecil, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Sehingga bentuk dari pergerakan plankton sebenarnya dari untuk bermigrasi itu sebenarnya dipengaruhi oleh adanya pemangsa. Tapi karena fitoplankton dan zooplankton memiliki jumlah yang sangat besar karena dia sebagai dasar dari rantai makanan, maka bisa dipastikan bahwa tidak akan habis plankton dan fitoplankton dan zooplankton yang ada di perairan. Kemudian ini ada pengelompokan atau pembagian dari zooplankton ya. Dari banyak jenis zooplankton yang ada, maka dikelompokkan dalam 5 kelompok. Ada yang dikenal sebagai mikroplankton atau plankton yang sangat kecil ya, yang ukurannya itu sampai 20 sampai 200 mikrometer, jadi kecil sekali ya. Kemudian ada mesoplankton yang 200 sampai 2 mili ya. Nah, ini biasa golongan dari Artemia, Skeletonema dan seterusnya. Termasuk juga ini ya Cladocera ya, Copepoda dan Larvacea. Jadi ini bagian golongan dari mesoplankton. Kemudian ada makroplankton. Berarti makro itu berarti sudah agak besar. Nah, ukurannya bisa 2 sampai 20 mm atau 2 cm ya. Itu golongan dari Pletropoda, Cephalopoda ya, kemudian Chaetoconata ya. Ini bagian dari golongan makroplankton. Kemudian ada mikronekton. Nah, yang juga masuk ke dalam plankton. Biasanya ini yang berukuran 20 sampai 200 ya milimeter atau berukuran 20 cm ya, 20 cm ya lumayan ya. Ini seperti apa?
biasanya masuk golongan cephalopoda. Cephalopoda termasuk hewan vertebrata ya. Kemudian ada yang megaplankton, berarti yang sangat besar karena ukurannya di atas 20 mm ya, yang biasa disebut dengan Scyphozoa atau golongan dari ubur-ubur. Ubur-ubur walaupun ukurannya besar, dia disebut dengan plankton. Mengapa? Karena pergerakannya dipengaruhi oleh arus. Dia tidak bisa melawan arus. Makanya dia masuk ke golongan megaplankton yang ukurannya di atas dari 20 mm atau di atas sebenarnya di atas 200 mm ya, atau 20 cm. Kan ubur-ubur tuh lebih besar ya, sekitar di atas 20 cm. Kemudian siklus hidup zooplankton itu ada dua, ada yang disebut dengan haloplankton dan ada disebut meroplankton. Apa itu haloplankton? Yaitu plankton yang bersifat seluruh hidupnya itu dipengaruhi atau hidup sebagai plankton. Jadi nanti ada kalau meroplankton sebagian hidupnya itu plankton dan sebagian hidupnya menjadi larva ataupun menjadi nekton. Nah, ini perbedaannya siklus hidupnya. Jadi kalau haloplankton itu ya tadi misalkan Artemia ya, jadi dia tetap mulai dari dia telur, kista hingga menjadi zooplankton atau Artemia itu tetap dia planktonnya berarti seluruh siklus hidupnya tetap menjadi planktonnya. Nah, beda dengan meroplankton. Jadi meroplankton ini organisme yang pada masa awalnya itu dia bersifat planktonnya kecil ukurannya, dan pada saat remaja atau dewasa sudah bersifat nekton ataupun bentos ya, karena sudah besar. Artinya kita bisa contohkan seperti udang ya. Udang itu ketika dia masih telur ya kemudian menjadi larva ya atau benih, nanti ada jenis-jenisnya ya, ada bukan jenisnya, maksudnya siklus hidupnya ada zoya, ada mesis, kemudian ada PL ya. Kemudian nanti dia jadi udang dewasa ya, remaja kemudian menjadi udang dewasa. Nah, itu saat dia larva ya dia menjadi plankton, tapi saat dia dewasa dia sudah menjadi nektonnya atau hewan-hewan yang berada di kolom air. Di sini dicontohkan ada kelas Apediculata ya, Stenophora, Protozoa dan seterusnya. Jadi ada dua siklus hidup zooplankton, ada yang bersifat haloplankton, intinya bahwa seluruh hidupnya itu bersifat plankton. Sedangkan meroplankton itu intinya bahwa sebagian hidupnya sebagai plankton dan sebagian lain hidupnya bisa menjadi nekton ataupun bentos. Itu dari siklus hidup zooplankton. Kemudian pergerakan atau migrasi dari zooplankton itu bisa terbagi menjadi tiga ya. Ada namanya epiplankton, yaitu plankton yang biasa hidup di bagian permukaan perairan ya. Jadi di bagian permukaan itu disebut dengan epiplankton yang bahkan mungkin sampai ke 100 meter ya dari permukaan. Kemudian di bawahnya lagi secara vertikal ya ada namanya mesoplankton. Nah, mesoplankton berarti bagian tengah ya. Berarti di antara 100 meter sampai 400 meter ya. Yang sudah intensitas cahaya itu sangat kurang sekali, bahkan bisa tidak ada cahaya. Kemudian ada namanya hipoplankton, berarti zooplankton yang berada pada lapisan paling bawah ya, atau lapisan terakhir, yaitu jenis plankton yang hidup pada kedalaman lebih dari 400 meter. Yang salah satunya disebut dengan batioplankton ya, itu kalau mau lebih dalam lagi. Intinya bahwa kalau secara migrasi vertikal, maka plankton itu dapat dibagi menjadi tiga. Ada namanya epiplankton, ada mesoplankton, dan ada hipoplankton. Kalau
epiplankton berarti hidupnya berada di permukaan sampai pada kedalaman 100 meter. Kalau dia mesoplankton berarti kehidupannya itu berada di bagian 100 meter kedalaman perairan hingga mencapai 400 meter. Yang intensitas cahaya itu sangat kurang dan bisa saja tidak ada sama sekali. Kemudian ada hipoplankton atau lapisan paling akhir atau paling dalam dari migrasi vertikal plankton tersebut, yaitu ukurannya di bawah kedalaman 400 meter. Jadi itu beberapa penjelasan berkaitan dengan materi plankton, dan insya Allah nanti kita akan lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang nekton. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.